Selanjutnya yang saya akan kulik adalah terhadap aspek surat izin praktik atau SIP. Tadi kita sudah membahas tentang STR, ini ada kebijakan terbaru tentang SIP sendiri. Ya, jadi sesuai dengan surat edaran yang terbaru lagi, tadi adalah surat edaran 154 ya tentang pemutakhiran data. Jadi ini ada surat edaran yang terbaru juga, yaitu surat edaran dari Dirjen Nakes juga ya tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi adapun syarat dari SIP itu di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama ya ada beberapa ketentuan. Jadi apabila ATLM akan mengajukan permohonan SIP untuk pertama kali dengan STR yang sudah terbit dan masih berlaku ya sebelum Undang-Undang 17 2003 itu diundangkan, maka persyaratannya hanya cukup STR dan juga surat keterangan tempat praktik. Jadi tidak ada surat kecukupan kompetensi karena yang bersangkutan ini misalnya ada ATL yang baru lulus gitu dan sudah punya STR ternyata terbitlah undang-undang ini. Nah, akan membuat SIP kan. Jadi untuk pembuatan persyaratan sendiri hanya cukup melampirkan STR dan juga surat keterangan tempat praktik. Ini syarat wajibnya. Yang kedua adalah ATLM yang mengajukan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup. Bedanya kalau yang tadi nomor satu adalah STR-nya belum berlaku seumur hidup nih. Nah, yang kedua ini STR-nya sudah berlaku seumur hidup. Untuk pertama kali mengajukan SIP, di mana untuk persyaratan sendiri sama juga yaitu STR dan juga surat keterangan tempat praktik. Lalu yang ketiga, yaitu ATLM yang telah memiliki STR berlaku seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum undang-undang diundangkan. Jadi ATLM ini sudah punya update STR yang seumur hidup, tetapi yang bersangkutan tidak pernah bekerja terhitung 5 tahun, ya. 5 tahun lebih tidak bekerja. Jadi persyaratannya ada syarat tambahan selain STR dan juga surat keterangan tempat praktik, yaitu persyaratannya adalah bukti pemenuhan kompetensi yang didapatkan dari mana. Yang inilah yang tentunya dibahas yaitu diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemungkinan untuk pada poin ketiga ini itu mengikuti kebijakan dari platform dari Pelataran Sehat seperti itu. Lalu yang keempat, yang ini yang sering ditemukan bagi ATLM yang sudah pernah STR ya. Jadi ketentuan ini yang harus diperhatikan bahwasanya ATLM yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 diundangkan dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP. Jadi ATLM sudah punya STR ya dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP, ada persyaratan yang harus dipenuhi selain dari STR dan juga surat keterangan tempat kerja, yaitu persyaratan bukti kecukupan SKP atau bukti kecukupan satuan kredit profesi. Jadi selain melampirkan bukti kecukupan SKP juga, tenaga kesehatan dalam ATLM harus membuat surat pernyataan yang telah menyatakan sudah cukup SKP-nya. Dari mana sih? Dari platform yang tadi sudah dijelaskan sedikit di awal, yaitu dari platform skp.kemkes.go.id yang nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut. Lalu poin yang kelima adalah ini yang kelima dan enam ini hampir sama. Hanya yang berbeda nomor 5 ini apabila akan mengajukan SIP untuk yang kedua dan yang ketiga yang selanjutnya adalah ATLM yang akan mengajukan SIP untuk yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi persyaratannya harus melampirkan SIP yang pertama ataupun SIP yang kedua jika ada. Jadi seperti itu. Jadi apabila ATLM tersebut akan mengajukan SIP yang kedua dan ketiga harus melampirkan surat SIP yang pertama. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan terkait yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, yaitu platform dari skp.kemkes.go.id. Sebenarnya untuk apa sih platform ini? Yaitu platform ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mencukupi atau mengetahui kecukupan SKP dari masing-masing tenaga kesehatan. Untuk apa sih sebetulnya? Jadi skp.kemkes ini nantinya digunakan sebagai akses dari dinas PTSP-nya sebagai mengetahui apakah ATLM sudah tercukupi SKP-nya. Dari platform inilah yang sudah terbridging terhadap sistem yang ada di DPM PTSP. Jadi, apabila ada ATLM yang akan melakukan perpanjangan SIP, maka ATLM tersebut harus tercukupi kecukupan SKP-nya dapat dicek melalui portal skp.kemkes.go.id.
Dari mana sih portal ini akan dapat? Untuk sementara ini, karena ini akan sistemnya breezing sampai tanggal 29 nanti ya, itu didapatkan SKP-nya dari masing-masing platform yang dimiliki profesi masing-masing. Dalam hal ini SIMKA. SIMKA Patriarki sudah menyediakan dan sudah diberikan informasi yang nantinya outputnya adalah setiap ATLM sudah harus mengupload SKP tersebut di sistem SIMKA yang akan digunakan untuk apa? Sebagai kecukupan dari persyaratan SIP. Apabila tidak cukup bagaimana? Maka dapat melalui akses yaitu pelataran sehat ya melalui kegiatan atau workshop yang tentunya sudah ada di dalam pelataran sehat tersebut dan bisa baru dilakukan pengajuan untuk proses izin praktiknya. Seperti itu. Nah, mengenai yang tadi saya disampaikan, ini sedikit contoh. Apabila nanti mungkin ada yang penasaran, bisa untuk akses skp.kemkes.go.id, lalu bisa cari profesinya terlebih dahulu, diketikkan pula NIK yang kita milikinya. Jadi NIK ini akan berguna sekali untuk kita sebagai ATLM karena dapat digunakan untuk berbagai macam prosedur, baik surat STR maupun SIP. Nah, setelah sudah diketikkan, maka di searching dan ini saya mencoba di tanggal 18 Februari kemarin dan karena saya sudah melakukan re-STR di tahun kemarin, jadi data yang saya di breezing adalah data yang kemarin saya lakukan untuk re-STR. Ya, dan di sini juga tercukupi untuk SKP yang saya miliki, seperti itu. Setelah itu bisa dicoba di print ya. Ini nantinya akan digunakan untuk syarat ke DPMPTSB. Jadi untuk print out dari data SKP dari skp.kemkes ini harus dilampirkan ya, dilampirkan di borang persyaratan seperti itu. Dan inilah ketika akan mengajukan SIP sebenarnya bagaimana sih prosedurnya gitu. Jadi ATLM apabila ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ATLM yang bekerja di praktek mandiri dan juga ATLM yang di non praktek mandiri. Non praktek mandiri itu di mana ya? Non praktek mandiri itu yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Itu bisa menggunakan langkah yang pertama. Jadi apabila tenaga kesehatan dalam ini ATLM akan mengajukan SIP, maka ATLM tersebut harus konfirmasi kepada admin Fasiankes masing-masing untuk dilakukan apa? Yaitu untuk dilakukan pengecekan dan update data. Jadi kalau misalnya hal ini tidak dilakukan, maka tidak tersinkronisasi antara data yang dimiliki Fasiankes dengan data yang dimiliki SisDMK. Jadi harus dilakukan yang pertama, harus lapor dulu ke admin Fasiankes. Lalu yang kedua, apabila ATLM bekerja di praktek mandiri, ya, di mana sih praktek mandiri ini? Misalnya bekerja di bidan praktek mandiri ataupun di dokter praktek mandiri. Tentunya mungkin ketika persyaratan dari klinik ataupun praktek tersebut itu dilakukan, harus ada SIP dari ATLM dan dibutuhkanlah SIP tersebut. Sehingga ATLM bisa konfirmasi terlebih dahulu ke admin Fasiankes. Dalam hal ini ditanyakan apakah ada SisDMK di Fasiankes tersebut. Apabila tidak ada, maka meminta untuk praktek tersebut untuk dibuatkan akun ke Dinas Kesehatan Kota. Jadi untuk apa sih? Selanjutnya, ketika sudah punya akun, barulah ATLM tersebut memasukkan data atau dimasukkan datanya oleh admin dari tempat prakteknya mandiri dan sudah tersinkronisasi dari SisDMK. Seperti itu. Dan apabila mengalami kendala, tentunya kita dapat melalui beberapa platform yang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan. Apabila ada STR bermasalah atau di skp.kemkesnya bermasalah, bisa hubungi helpdesk dari Humas Dirjen Nakes dan juga KTKI yang sudah saya tampilkan ini. Seperti itu. Dan kemarin mungkin ada yang bingung juga gitu dan DPC juga beberapa DPC ada yang bingung mengenai persyaratan yang ada di DPNPTSP-nya harus menyertakan juga surat kecukupan SKP yang diterbitkan oleh dalam hal ini Patelki ya. Jadi ini ada kebijakan dari DP Patelki bahwasanya jikalau memang dibutuhkan sebagai pendamping dari kecukupan SKP itu, maka dari Patelki dalam hal ini Patelki Bandar Lampung bisa mengeluarkan surat kecukupan SKP yang ini adalah contoh formatnya seperti itu. Dan ini adalah contoh dari surat pernyataan kecukupan SKP yang tentunya harus diisi masing